Pada hari Jumat jam 10 pagi, semua orang telah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya di halaman rumah Insinyur Soekarno. Ia bersama Dr. Andus Muhammad Hatta muncul diikuti oleh Fatmawati. Soekarno pun mengawali dengan pidato pendahuluan dan dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hore, hore, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Hore, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, hore, hore. Gemuran rakyat setelah mendengar proklamasi kemerdekaan itu telah dibacakan. Warga mulai berkumpul merayakan kemenangan negara mereka yang sudah terbebas dari para penjajah. Begitu juga dengan para pemuda Indonesia. Akhirnya bangsa kita bebas dari segala penderitaan. Benar, semua ini gara-gara penjajah itu. Ratusan tahun bangsa kita sudah tidak mendapatkan kehidupan dengan layak. Bener banget, gara-gara mereka, saudara-saudara kita tuh banyak yang meninggal. Bahkan hasil tanah kita juga dirampas. Namun dengan adanya proklamasi ini, apakah Indonesia tetap akan damai tanpa adanya serangan dari negara lain? Tentu tidak. Merdeka bukan berarti sudah tenang dan aman hidupnya. Banyak dari mereka yang menginginkan bangsa Indonesia terpecah belah. Untuk itu, perjuangan dan persatuan rakyat sungguh dibutuhkan. Setelah upacara pembacaan proklamasi dan dikibarkannya bendera merah putih, selanjutnya beberapa pemuda mulai gencar dan bersemangat menyebarkan berita tersebut agar seluruh rakyat Indonesia dapat mendengar kabar gembira itu. Ngomong-ngomong, kita punya kenalan orang penyiaran. Bagaimana kalau kita meminta bantuan untuk menyiarkan berita kemerdekaan ini? Nah, ide bagus. Mereka ini juga harus dapat pengakuan dari negara lain. Tunggu apa lagi? Sampaikan berita itu secepatnya, agar tidak hanya kita yang tahu. Tak lama setelah perkumpulan itu, Waidan langsung mendatangi Syahrudin yang merupakan kenalannya dari salah satu media penyiaran Indonesia. Halo Bung, lagi apa? Halo, siapa ya? Ini saya Waidan. Kamu sudah mendengarkan berita kemerdekaan Indonesia tadi pagi? Tentu saja, seluruh orang di penyiaran langsung merasa syok dan terkaget-kaget karena mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka. Oh iya, saya minta tolong buat itu. Tolong siarkan berita ini ke publik. Saya juga sudah ada rencana untuk menulis berita itu. Oke, beri saya waktu 15 menit, saya akan membuat berita itu secepatnya. Kamu bisa tunggu saya di sini. Oke, baiklah. Syahrudin pun langsung menyusun berita proklamasi yang akan disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui penyiaran. Beberapa waktu kemudian, teks berita pun telah siap dan ia mengajak Waidan untuk ikut bersamanya ke ruang penyiaran. Hei, teks sudah siap nih. Ayo kita langsung ke ruang penyiaran. Ah, sudah beres. Ya, tinggal dibacain aja. Ayo, tunggu apa lagi? Semua orang harus tahu kabar ini. Akhirnya, mereka pun sampai di ruang penyiaran dan menyiarkan berita tersebut sebanyak 3 kali dengan jarak waktu setengah jam. Walau Jepang sempat menghadang penyiaran berita tersebut, para pemuda tetap tak gentar menyebarkannya. Tak hanya melalui radio, berita proklamasi juga tersebar melalui surat kabar hingga akhirnya di kalangan masyarakat, tepatnya di rumah salah satu keluarga. Seperti biasanya, seorang penjual koran menghampiri rumah Sukicem dan anaknya yang bernama Padma bergegas keluar mengambil koran tersebut, lalu ia memanggil ibunya untuk membacakan berita itu. Wah, berita apa ini, Ibu? Coba Ibu kesini.
Ini berita proklamasi, Nak. Bentar dulu. Ada apa ini? Yuk kita dengarkan dulu. Oke, Bu. Fatma dan Sukicem pun akhirnya tiba pada bagian penting pengumuman proklamasi yang dituliskan di koran tersebut yang berbunyikan IR Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya jam 10 pagi tadi. Mendengar hal itu, Fatma, Negara kita sudah bebas, Bu. Kita sudah bebas. Iya, Nak. Akhirnya doa kita terkabuli. Yeay. selain itu beberapa pemuda juga ikut menyebarkan kabar tersebut dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah Soekarmi. Merdeka, Persatuan, Secara Pertama, Proklamasi Republik Indonesia. Indonesia udah merdeka. Wah, jam 10 pagi tadi. Wah, Wati harus tahu ini, gue harus telepon Wati. Halo Wati, Ya? lu udah dengar berita kemerdekaan tadi pagi belum? Pokoknya kita harus sambut proklamasi kemerdekaan. Supaya nggak hanya kita yang tahu ini. Setidaknya seluruh rakyat Jakarta mesti tahu. Tapi gimana caranya? Caranya, gimana kalau kita pawai aja di jalan-jalan? Kita bisa coret-coret pakaian kita. Ah, benar. Oke, kita sekarang siap-siap ya. Nanti kita ngumpul di markas ya, ajak semua teman-teman kita. Oke, siap. Setengah jam kemudian akhirnya mereka pun berkumpul sesuai dengan janji, yaitu di markas, dan mereka pun melakukan aksi pawai di jalan-jalan. Sementara itu, pemuda dan pemudi yang lain juga melakukan aksi serupa di jalan yang berbeda-beda. Dan setelah seluruh perjuangan tersebut diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, mereka pun bersukacita karena hal ini. Jika dilihat dari peristiwa dalam cerita ini, kita menyadari bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Seringkali karena keputusasaan, kita hanya bergantung dengan janji para penjajah yang katanya ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Namun, apa yang terjadi? Rakyat hanya terbebani, tersingkirkan, menderita seolah-olah mereka yang datang menganggap para rakyat hanya untuk dijadikan budak. Namun, perjuangan itu tidak menghentikan para pahlawan bangsa Indonesia untuk terus berjuang, bahkan sampai menumpahkan darah mereka hanya untuk mewujudkan proklamasi. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar yang menjadi tiang-tiang negara, teruslah belajar supaya negara kita tetap maju dan tidak direndahkan negara lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.